Perkenalkan, nama saya Reynaldi Asidik dengan NIM 2330 20 60 10 140 kelas C dengan mata kuliah Hukum Pengelolaan Lahan Gambut. Di sini saya akan membahas apa itu lahan gambut, pengelolaan lahan gambut, pemanfaatan lahan gambut, dan lain-lain. Apakah teman-teman tahu Indonesia menjadi wilayah dengan lahan gambut tropis terbesar di dunia? Namun tanpa pengelolaan yang tepat, hutan ini terdegradasi dari waktu ke waktu. Hutan rawa gambut merupakan tempat penyimpan karbon terbesar di dunia. Ia dapat menyimpan 3 kali hingga lebih banyak karbon per hektar dibandingkan dengan hutan tropis lainnya. Hutan rawa gambut dapat menyerap dan menyimpan air yang sangat besar dan pada saat kemarau akan mengeluarkannya secara perlahan, sehingga menjaga ketersediaan air di daerah sekitar. Dengan demikian, hutan rawa gambut berperan penting dalam menjaga kestabilan debit sungai dan mengurangi risiko banjir. Selain itu, hutan rawa gambut juga merupakan habitat bagi banyak spesies flora dan fauna. Sebagian besar lahan gambut di Indonesia mengalami degradasi akibat pengelolaan yang tidak tepat, seperti drainase secara berlebihan, penebangan liar, dan konservasi lahan secara masif. Hal ini menyebabkan gambut menjadi kering dan rentan terbakar. Akibatnya emisi karbon meningkat dan keanekaragaman hayati terancam. Berbagai upaya dilakukan, upaya dari tingkat global, nasional, dan juga regional untuk melindungi dan merestorasi lahan gambut, salah satu dengan model vegetasi adaptif melalui pendekatan paludikultur dan agroforestry. Nah, sekarang saya akan berjalan atau menyusuri lahan-lahan gambut yang ada di Kota Palangkaraya. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu lahan gambut. Ya, teman-teman, di sini lahan gambut. Apa itu lahan gambut? Lahan gambut adalah ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan di Indonesia. Namun pengelolaan yang tidak bijaksana dapat merusak alam dan kehidupan manusia yang bergantung kepadanya. Lahan gambut adalah lahan dengan tanah gambut yang terbentuk dari endapan bahan organik berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang sebagian belum melapuk dengan ketebalan 50 cm atau lebih. Secara kumulatif di dalam 80 cm dari permukaan tanah dan mengandung karbon organik sekurang-kurangnya dari 12% berdasarkan berat kering. Berdasarkan lingkungan pembentukannya ada dua, gambut ombrogen dan gambut topogen. Gambut ombrogen yaitu gambut yang terbentuk pada lingkungan yang hanya tergantung dari air hujan, tidak terkena pengaruh air pasang. Dua, gambut topogen yaitu gambut yang terbentuk pada bagian pedalaman dari dataran, pantai, atau sungai yang dipengaruhi oleh limpasan air pasang atau banjir, yang mengandung mineral sehingga relatif lebih subur dan tidak terlalu tebal. Oke teman-teman, di sini lahan gambut teksturnya seperti gini, gembur seperti ini. Kebanyakan tanamannya ditumbuhi kerakai atau pakis ya. Lahan gambut terbentuk dari bahan organik yang tidak terurai sepenuhnya. Lahan ini berfungsi sebagai penyimpan karbon, tetapi kerusakan yang terjadi akibat pembukaan lahan dan kebakaran mengancam keseimbangan alam. Oke teman-teman, di sini adalah aktivitas warga sekitar. Mereka memanfaatkan lahan gambut dengan budidaya ikan dan juga peternakan. Di sebelah sana ya, ini adalah budidaya ikannya.
Dan di sebelah sananya adalah peternakan ayam. Cukup luas perairannya, makanya mereka memanfaatkan ini dengan budidaya ikan. Di sini budidayanya ikan apa saja ya? Kalau di sini biasanya ikan yang dibudidayakan itu ikan nila, ikan gabus, ikan lele, sama ikan betok. Oh, ikan betok itu ikan apa ya? Ikan Baru betok itu kalau orang sini ngomongnya ikan papuyo, Mas. Oh, ikan papuyo ya? Ya. Oh, ya. Saya nggak tahu, baru tahu ini. Masnya dari mana? Saya dari Banjarmasin, Mas. Banjarmasin. Jauh juga ya. Rantau sini. Bernilai ekonomis sekali ya budidaya sini ya? Sangat bernilai, Mas. Karena budidaya ini kan selain bisa untuk mencari uang, juga bisa buat makan sendiri gitu. Iya. Juga untuk mengisi kegiatan senggang kalau ada orang mau liburan kan bisa mancing di sini, nanti tinggal bayar dan bos kami yang di sebelah sana. Oh, bayar sama bosnya ya? Ya. Kalau mancingnya ditambak, kalau mancingnya di pinggir sini mah gratis. Kalau berarti mancing di pinggir sini gratis aja ya? Gratis lah. Orang luar bisa? Bisa. Oke. Kalau orang luar mancing di sini Pak, apakah bebas saja di sini? Bebas saja. Bebas saja ya? Yang penting kan asal jangan mancing dalam Kerambanya. kerambanya. Oh iya. Kalau mancingnya di pinggir gini bebas. Oh, bebas ya? Ya, sampai keramba bebas. Ya. Bebas lah. Ya. Budidaya ikan di lahan gambut memerlukan persiapan kolam yang matang, termasuk pengeringan, pengepuran, pemupukan, dan pengaturan pH air minimal 5 sebelum penebaran benih. Beberapa jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan patin, ikan nila, ikan gabus, ikan betok atau ikan papuyo, dan ikan lele. Pemeliharaan ikan yang dipelihara biasanya diberikan pakan pelet dengan dosis tertentu. Pakan pelet kalau budidaya ikan di lahan gambut memungkinkan untuk menjaga kelembapan lahan dan menyediakan sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar. Tetapi memerlukan teknik budidaya yang tepat dan pemilihan jenis ikan yang sesuai. Oke, kalau lahan gambut di sini Pak, Bapaknya memanfaatkan lahan ini pakai menggunakan apa ya? Kalau memanfaatkan lahan di sini kan yang pertama kan lahan peternakan gitu. Ya, Enaknya. Oke, peternakan ya sama ayam kan contohnya ini. ya. Kan lain-lain kan banyak keramba itu. Ya. Memanfaatkan lahan gambut. Oke, memanfaatkan lahan gambut ya dengan peternakan dan budidaya ikan ya. Sebelumnya di sini pernah kebakaran lahan, Pak? Kalau kebakaran biasanya kemarau aja. Oh, gitu ya. Kemarau itu kan nggak ada hujan. Ya. Terus kan pada kering-kering kan rumput-rumputnya kena panas matahari, terkadang bisa kebakar atau orang buang putih rokok kayak gini kan. Ya. Sudah bisa jadi api. Oh, gitu ya. Itu kan sulit dipadamkan. Ya. Karena apa, lahan gambut. Karena apa, apinya masuk ke dalam. Ya, ke dalam gitu. Di dalam gambutnya itu. Ya. Kalau ini kan pasir. Makanya mereka tuh kadang-kadang tuh sulit kan memadamkan apinya. Ya, Karena dia apinya tuh ke bawah tanah, ya di dalam tanah. Itu lahan gambut.
Kalau semisal lahan ini pernah kebakaran Pak, apakah Bapak merasa terganggu gitu, Kalau aktivitasnya? kalau aktivitasnya pasti terganggu karena apa? Asap pertama asapnya itu, Ya, asap. kedua mengganggu juga dengan lingkungan sekitar sini. Ya, lingkungan sekitar peternakan gitu ya. Karena kan itu. Ya, di sini adalah contoh pembakaran lahan gambut ini ya. Bisa dilihat kebakarannya. Walaupun skala kecil sini ya, tetap saja merusak. Beruntungnya banyak sumber air di dekat sini jadi aman saja. Lahan gambut terbakar ketika menjadi sangat kering akibat pengeringan yang membuat material organiknya mudah terbakar seperti kayu kering. Api pada lahan gambut dapat menjalar di bawah permukaan tanah dan sulit dipadamkan, membutuhkan hujan intensif untuk padam. Strategis pengelolaan lahan gambut. Yang pertama, lahan gambut pada kawasan gambut tipis dengan ketebalan gambut kurang dari 3 meter dapat dimanfaatkan untuk budidaya kehutanan, pertanian, perikanan, dan perkebunan. Yang kedua, kawasan yang memiliki gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter dan kawasan yang berfungsi lindung dimanfaatkan untuk konservasi. Fungsi ekosistem gambut bisa juga meliputi fungsi lindung ekosistem gambut. Yang kedua, fungsi budidaya ekosistem gambut. Fungsi lindung ekosistem gambut dan fungsi budidaya ekosistem gambut yang telah ditetapkan Menteri disajikan dalam bentuk peta fungsi ekosistem gambut. Ekosistem gambut dengan fungsi budidaya tepat dapat diubah menjadi ekosistem gambut dengan fungsi lindung dengan syarat dilakukan oleh Menteri atau berdasarkan usulan gubernur atau bupati, wali kota sesuai kewenangannya kepada Menteri. Perubahan fungsi ekosistem gambut tersebut dapat dilakukan dalam hal spesies yang dilindungi dengan peraturan perundang-undangan dan atau ekosistem gambut berada di kawasan lindung sebagaimana ditetapkan rencana tata ruang wilayah, kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi. Adanya urgensi ekologis untuk melakukan upaya pencegahan dan atau pemulihan kerusakan lingkungan hidup pada dan atau di sekitar ekosistem gambut. Adanya urgensi ekologis untuk melakukan upaya pencadangan ekosistem gambut di provinsi atau kabupaten kota. Stop ya. Kemudian ada strategis pengelolaan lahan gambut. Yang pertama, lahan gambut pada kawasan gambut tipis dengan ketebalan gambut kurang dari 3 meter dapat dimanfaatkan untuk budidaya kehutanan, pertanian, perikanan, dan perkebunan. Yang kedua, kawasan yang memiliki gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter dan kawasan yang berfungsi lindung dimanfaatkan untuk konservasi. Di sini ada fungsi hutan gambut. Yang pertama, lahan gambut mempunyai fungsi hidrologi mengatur air di dalam dan di permukaan tanah dan sifatnya seperti spons. Yang kedua, tempat berlindung berbagai spesies langka seperti orangutan. Yang ketiga, sebagai penyimpan karbon. Udah. Berdasarkan sifat fisiknya, tanah gambut memiliki sifat penurunan permukaan tanah yang besar setelah dilakukan drainase.
memiliki daya hantar hidrolik horizontal yang sangat besar dan vertikal. Sangat kecil, memiliki daya tahan rendah, dan memiliki sifat mengering tak balik yang menurunkan daya retensi air dan membuat peka erosi.